Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Irawan dari SMN Pesanggaran, Banyuwangi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang jawaban saya di babak final Olimpiade CTF 2023. Langsung saja kita ke videonya. Pertama-tama, untuk mengakses soal Olimpiade CTF, kita perlu menggunakan IP server dengan komputer kita. Caranya menggunakan komen saja di terminal. Oke, kita langsung mengerjakan soal pertama. Pada soal pertama diberikan halaman berupa submit feedback. Dan jika kita telusuri, kita search, di sana terdapat form method post pada action index.php. Dan pada challenge kali ini, website ini full terhadap stored XSS. Jadi kita gunakan bantuan dari back XSS Hunter, bikin pilot script server di sini untuk get request pada halaman yang nanti akan kita temukan flagnya. Kemudian di sini ada request bin yang kita gunakan sebagai listener attacker. Oke, jadi langsung saja kita mulai deploy. Form email kita isi terlebih dahulu. Email bebas. Nah, kita aktifkan intercept. Submit. Masukkan pilot kita yang dari BXSS Hunter. Forward. Nantikan intercept. Dan tunggu feedback kita tadi masuk ke file admin. Ke file target. Nah, jika statusnya sudah red, kita bisa mengecek di halaman BXSS Hunter. Bagian expires. Nah, di sini terdapat feedback, terdapat respon dari target. Sudah kita lihat, ini terdapat showing details for HTTP IP detail feedback.php. Nah, di sini merupakan tempat target mengakses atau melihat feedback kita. Nah, jika kita scroll di bawah ini terdapat source code dan di sana terdapat clue flag URL flag.sss.php. flag.sss.php. Nah, jika kita lihat di IP di web tersebut, flag.xss.php. Nah, di sini akses denied. Bagaimana cara melewati ini? Kita perlu menggunakan script XSS atau pilot XSS untuk get isi konten dari halaman flag.sss.php. Kemudian kita melisten menggunakan bantuan dari request bin pipe trim. Kita ulangi cara yang tadi. Refresh. Oke. Oh iya, untuk pilot JS ini agar lebih mudah kita upload ke web host terlebih dahulu seperti web host app dan lain-lainnya. Jadi kita copy,
edit payload ini. Nah, kita gaskan. Seperti tadi, jadi email isi bebas lebih dahulu, di tag bebas, checklist recaptcha. Oke, oke. Isi bebas terlebih dahulu, di tag bebas, checklist recaptcha, dan sudah aktif intercept dan submit. Jika kita edit lagi request email dan kita forward, intercept off. Jika sudah dibaca, statusnya sudah read, kita bisa masuk ke halaman request bin pipe dream. Nah, kemudian di sini terdapat akan muncul event hasil listener dari alat tadi. Event. Nah, di sini terdapat URL berisikan isi dari file flag.ssl.php. Nah, karena di sini terdapat cons URL https web yang kita jadikan listener tadi. Alamat yang kita jadikan listener. Tandanya output. Nah, di sini serta tandanya juga keluar isi konten atau flag dari flag.ssl.php setelah output. Selanjutnya kita dekode. Kita copy terlebih dahulu. Ya, kita bisa menggunakan Snapchat decoder dan semacamnya, bisa menggunakan terminal atau online. Dan di code. Nah, maka flag akan muncul. Flag Blin Remote SSH Jackson. Sekian penjelasan tentang soal pertama. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek di WhatsApp. Pada soal kedua ini yang telah saya selesaikan terdapat diberikan 3 file .img. 91.img, 92.img, dan 9.img. Nah, img sendiri merupakan sebuah file yang merupakan salah satu format file binary yang gunanya menyimpan data mentah sebuah informasi yang tersimpan di hard drive, floppy disk, ataupun optical disk. Nah, jika kita file salah satu file tersebut, maka akan muncul keterangan rinci tentang file tersebut. Nah, ketika saya mengerjakan hal ini, saya mencoba untuk menggoogling DOS MBR boot sector. Kemudian saya menemukan WordUp CTF yang sangat mirip dengan cel ini. Yang misinya yaitu menemukan file hilang di dalam file tersebut, di dalam file .img tersebut. Nah, di sini menggunakan command fls.
Dan command lv sendiri itu berfungsi untuk kurang lebih berfungsi untuk mengelis file dan directory di dalam file .img. Langsung saja kita di os.img. Nah, di sini terdapat beberapa file readable, file yang bisa dibaca pada file.img ini. Nah, bagaimana cara mengambil file ini? Untuk mengambilnya kita bisa menggunakan icat 9.img inode ke berapa? Ini 5, 6, 9, 10, 14, 18, 23, 25 merupakan inode dari file tersebut. Di misal kita mengambil kecamatan Pamulang 1.pdf. Icat 9.img 5 write out ke ketik. Nah, seperti ini. Kita enter. Kemudian kita ls. Ya, berhasil download file tersebut. Coba kita file kecamatan Pamulang 1. Nah, kecamatan Pamulang 1.pdf, PDF dokumen versi 1,5. 1.5. Sorry. Nah, untuk get filenya juga sama, kurang lebih seperti itu. Hanya mengulangi cara yang sama. Misal kita mau fls 91.img, berarti fls 91.img. Nah, jika ingin ikat ya berarti ikat 91.img. Masukkan inodenya. Write out ke nama filenya. Nah, kalau file nama suatu jangan lupa seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk semua file yang sudah saya ambil dari sini nanti akan saya jadikan zip dan saya berikan link di dalam write-up. Sekian tutorial. Sekian proof of concept dari soal kedua yang telah saya kerjakan. Kita lanjut ke soal ketiga yang telah saya kerjakan. Sekian soal kedua yang telah saya kerjakan. Kita lanjut ke soal ketiga. Pada soal ketiga yang telah saya kerjakan, di sini terdapat sebuah web server ber-IP-kan 192.168.99.43 dan di sini objektif kita adalah meninggalkan jejak pada server tersebut. Nah, dapat kita ketahui jika web server ini merupakan hanya kita akses menggunakan localhost. Nah, gimana caranya? Caranya kita cukup sorry. Caranya oke. Sebelumnya kita login terlebih dahulu ke SSH IP soal di npl aja 52 at ssh npl aja 52 IP soal kan password at. Nah, selanjutnya kita scanning terlebih dahulu port yang terbuka atau port yang sedang berjalan pada web server target. Nmap
Oh, pencet. Maaf. Maaf. Oke. Nah, di sini terdapat port 80 TCP Open HTTP yang dapat kita gunakan untuk local forwarding pada channel kali ini. Nah, caranya seperti ini. Kita dapat menggunakan komen SH, user, IP soal, min P, strip P, port soal, strip L 8000 ini port yang akan kita gunakan di localhost. Terus ini IP web server dan ini adalah port yang sedang berjalan. Nah, langsung saja kita eksekusi. Sorry. Open WSL lagi. Dan ya, kita berhasil melakukan local forwarding pada web server target. Nah, selanjutnya kita tinggal mengecek apakah berjalan dengan lancar di localhost. Misalnya localhost 8000 karena port yang kita gunakan tadi 8000. Nah, it works. Tulisannya it works. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari celah keamanan apa yang terdapat pada server ini. Nah, coba kita lihat dari headernya. Eh, kita buka lagi WSL, ini close. Oh, ini close. Close dulu WSL. Linux. Nah, kemudian kita coba Chrome localhost. Oke. Nah, it works ya. Coba kita Nah, di sini terdapat keterangan oh, ini nih. Server Apache 2.4.50 Unix. Nah, berdasarkan server ini kita dapat mencari CVE apa yang sekiranya full di 2.450 dan ketika saya sudah mencari, ternyata yang terdapat pada Apache 2.450 adalah ini CVE 2021 42013. Nah, sini ada keterangan bahwa nah ini scope of impact Apache HTTP server session version 2.4.49 Apache HTTP server version 2.4.50. Nah, untuk exploitnya kurang lebih seperti ini. Lanjut. Nah, karena kita sudah tahu exploit apa yang akan kita gunakan, selanjutnya tinggal kita aplikasikan saja ke web server tadi. Nah, caranya kita gunakan pilot yang ini. Scroll, HTTP target, CGBin, blah pilot, echo content type, explain, echo lalu command execution. Caranya kita gunakan curl. Maka selanjutnya kita aplikasikan ke web server di curl get etc pas pd jangan lupa tagnya diganti jadi localhost 8000 localhost
8.000. Nah, di sini sukses mengkel atau menampilkan isi dari data passwd. Nah, selanjutnya kita dapat mencari flag yang ada di server ini. Caranya loh, sorry. Wait out ke false or ya. Nah, tunggu proses berjalan. Nah, setelah menemukan flagnya kita dapat menggunakan atau meninggalkan jejak untuk menyelesaikan objektif pada soal ini, yaitu dengan cara curl localhost dengan komen eksekusinya echo test simpan dir tmp berupa hh.txt. Jadi kita enter dan coba kita cek. Ini berarti ganti cd tmp mp berarti ini get hh.txt. Oh, sorry. Langsung aja cd tmp ls terlebih dahulu. Nah, di situ terdapat file hh.txt dan intinya kita telah berhasil meninggalkan file jejak kita di sini. Kita lanjut karena durasi yang sangat singkat ini, kita lanjut ke soal keempat. Halo. Oke, selanjutnya pada soal keempat yang telah saya kerjakan, yaitu bertemakan web exploitation, IP web.org. Kita akses. Oke. Nah, di sini terdapat halaman welcome to the secure website. Nothing interesting here, but if you can find any security misconfiguration, let us know. Nah, karena saya di sini tidak tahu apa-apa, berarti langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan melakukan URL fuzzing pada halaman ini. Nah, saya menggunakan bantuan tools crawlbox di mtp user download. Nah, di sini kita dapat menggunakan yang namanya tools crawlbox. Jadi penggunanya itu cukup mudah, Python 3 crawlbox.py nu sorry nu target ini. Oke. Kita tinggal running dan menunggu proses fuzzingnya selesai. Nah, di sini kita menemukan dir backup yang statusnya http 200 found. Nah, langsung saja kita buka. Backup. Nah, di sini kita buka. Dan pada halaman ini ternyata terdapat banyak sekali request yang bisa kita gunakan menggunakan curl. Karena soalnya tadi tentang misconfiguration. Nah, in any misconfiguration. Jadi yang pertama kali saya coba adalah ini.
conf settings.php. Jadi caranya yaitu dengan menginjekkan file komen ini curl min-h x min forwarded for 192 jika kita buka seperti ini. Oke, maka untuk mensolve cell kali ini kita membutuhkan komen curl seperti ini yang kita gunakan, yang saya gunakan di Termux karena saya tidak biasa menggunakan WSL yang ada di Windows. Jadi nanti akan saya screenshot dan saya accesskan result dari komen tersebut. Curl min-h, kita lihat di sini curl h, berbeda kan, di sini nggak ada kan komennya. Nah, jadi kita bisa menggunakannya di Termux. Sorry, notepad. Nah, curl min-h x forwarded for 192 168.1.1. User agennya Mozilla 5.0 samakan dengan ini, Chrome dan seterusnya. Nah, untuk flagnya ada di sini. Sekian pembahasan tentang challenge pada soal yang keempat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, pada soal terakhir yang saya kerjakan di sini diberikan sebuah halaman website yang harus kita exploit, yaitu ini http 180.svg emj.php. Nah, ini sini webnya adalah full terhadap XXE Blin XXE injection. Nah, karena cara solve challenge ini terlalu panjang, saya membuat catatan kecil untuk mengatur video proof of concept yang akan kita rekam pada hari ini. Pertama-tama kita terlebih dahulu menggunakan kode XML biasa karena fungsi ini seperti pada nama filenya yaitu mengubah SVG ke IMG. Nah, jika kita contoh, mungkin langsung saja. Render. Nah, maka akan terrender atau tereksekusi dengan baik. Nah, kemudian di sini render XML terkadang membawa sebuah book dengan nama XSE dengan menggunakan text entity. Kita coba terlebih dahulu file dasarnya. Nah, ketika saya mencoba template ini, variabel A terbaca dengan baik. Sedangkan kita tambahkan pilot system yang berisi exploit yang dimaksudkan untuk program mengeksekusi sistemnya, baik itu berupa command line atau mengambil file internal server. Jadi ganti entity menjadi entity system file entity passwd. Nah, ketika saya coba ini, di sini saya terkena WAF dari source code-nya. Nah, karena ini terdeteksi oleh WAF, maka selanjutnya kita harus membypassnya dengan hex values. Nah, untuk case ini saya membutuhkan script solver untuk merubah pilot menjadi hex values dan outputnya seperti ini. Kita eksekusi render. Nah, maka akan ini tadi kan pilotnya tentang entity passwd ya. Maka yang terprint adalah entity passwd. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah jelas full XSE, selanjutnya saya membuat script Python lagi yang memudahkan kita untuk melakukan fuzzing atau mencari directory flag. Nah ini rce.py di Python rce.py. Kita get dulu. Kira-kira isi dari Python seperti ini.
eksekusi. Misal ada CD. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan mencari direktori dari file tersebut. Nah, di sini sebenarnya terdapat clue. Made with love using MacBook Pro. Biasanya Macintosh itu ngedraw file yang bernama DS-Store. Nah, selanjutnya kita lakukan URL fuzzy. Nah, tinggal menunggu eksekusinya selesai. Nah, di sini muncul DS-Store, maka langsung kita eksekusi, kita stop. Nah, terus DS-Store. Masukkan di sini, dan terdownload. Selanjutnya kita cd ls di cat ds store. Nah, di sini terdapat nama file. Kita masukkan dirinya ke sini. Nah, forbidden. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan SSE. Kita masukkan direktori ini ke SSE Python tadi. Di Python. Nah, di var www.html Macintosh. Dan ya, kita berhasil menemukan flag yang terdapat pada bus tersebut. Sekian proof of concept dari saya. Terima kasih.